melalui gawai kita, gadget kita ya. Kita mengakses handphone, kita mengakses laptop, tablet. Sementara ada juga beberapa device-device yang saya kira merekam data secara otomatis, seperti jam tangan yang mungkin memiliki sensor langkah kaki, detak jantung, ya. Mungkin juga saat ini ada sensor untuk pemadam kebakaran, untuk parkir dan sebagainya. Tetapi saya kira sekarang kita perlu untuk mendefinisikan hak-hak data kita, karena di setiap platform itu akan secara otomatis dan secara mudah untuk mengambil data kita. Kenapa kok data itu perlu kita proteksi dan harus kita lihat sebagai hak masyarakat sipil? Karena dengan data tentu informasi pribadi kita tuh bisa keluar. Sekarang kalau misalkan kita membuka platform media sosial, kita hampir tidak bisa menghindari yang namanya advertisement, iklan-iklan yang sifatnya relevan. Jadi misalnya kalau kita menginginkan membeli sebuah barang, katakanlah baju ya, maka secara tidak langsung seringkali kita tiba-tiba iklan di media sosial kita itu relevan sekali dengan apa yang kita cari. Itu kan berarti ada pengintegrasian data di balik segala aktivitas kita. Kemudian saya kira juga banyak kejadian-kejadian di internet ya, misalnya seperti doxing ya, yang mana identitas pribadi seorang dibeberkan ke publik tanpa concern-nya. Nah, itu juga salah satu isu data pribadi. Ada karena pada sampai saat ini saya kira di DPR pun undang-undang yang secara khusus melindungi data pribadi itu masih belum disahkan, masih berupa RUU perlindungan data pribadi. Nah, ini menjadi urgent untuk kita ketahui bersama, karena sekarang di negara yang lebih maju ya, di advance, misalkan di Uni Eropa, kita bisa melihat bahwasanya sudah ada perlindungan data, regulasi yang melindungi hal tersebut. Misalnya adalah GDPR atau General Data Protection Regulation. Nah, dengan adanya di GDPR ini, segala macam aktivitas baik itu dilakukan oleh institusi, oleh perusahaan teknologi, itu tidak serta-merta bisa memanfaatkan data dari pelanggannya semau mereka. Jadi harus ada aturan-aturan yang melindungi. Karena saat ini saya kira baik saya maupun Bapak Ibu hadirin sekalian itu juga merasakan ya, kita sering sekali dapat SMS atau dapat WA soal pinjaman kredit ya, atau mungkin iklan-iklan yang saya kira kita nggak pernah merasa mendaftar itu, tetapi informasi itu bisa sampai ke kita. Nah, itu bisa jadi kan karena ada data kita yang mungkin secara tidak langsung dijual ke pihak-pihak yang mungkin kurang bertanggung jawab. Nah, pada kegiatan Pengmas nanti kita akan banyak membahas hal tersebut. Jadi kami dari Universitas Airlangga itu berpartner dengan beberapa institusi ya. Yang pertama adalah Center for Strategic and International Studies atau CSIS, yang mana nanti kita akan mendengarkan di kesempatan berikutnya, maksud saya akan mendengarkan paparan dari saudara Tazar Kriteskia soal kerentanan dunia siber di pasca pandemi. Kemudian ada juga kita bekerja sama dengan Southeast Asia Freedom of Expression Network, yang nanti akan diberikan materi oleh Ibu Nenden Sekar Arum soal hak digital dalam perlindungan data dan juga kekerasan gender berbasis online. Itu juga penting. Kemudian kita juga bekerjasama dengan Instrat atau Indonesia Strategic Institute, yang mana nanti akan yang mengisi adalah Bapak Muhammad Fajar Siddiq, yang akan membahas isu-isu soal jual beli data pribadi, data detox, dan lemahnya keamanan siber. Jadi pengabdian masyarakat ini yang sebelumnya mungkin kalau di era sebelum pandemi kita datang langsung ke masyarakat, kita berdialog dengan mereka, tapi karena kita harus juga menghormati protokol COVID, kita menghindari penularan, maka semua kegiatan seri Pengmas ini akan dilakukan secara online, dimulai dari materi yang akan disampaikan oleh Ibu Febi Risti Wijayanto. Nah, Ibu Febi Risti Wijayanto nantinya hari ini akan membahas relasi kuasa dalam jagat digital. Bapak Ibu sekalian, saya merasa senang sekali karena kalau saya lihat di daftar hadir itu saya melihat banyak sekali bahkan orang-orang di luar Surabaya yang mendaftar pada acara ini. Ada yang dari Lok Sumawe, saya lihat ini daftarnya. Ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Medan. Ya, saya kira saya senang sekali bisa
berdialog dengan Bapak Ibu sekalian. Baik, tanpa memperpanjang waktu, jadi pada sesi seminar kali ini saya akan dibantu oleh mahasiswa saya, Marsha Martia, yang merupakan mahasiswa ilmu politik yang berprestasi ya untuk memimpin diskusi bersama Ibu Febi. Kepada Marsha saya persilakan. Terima kasih kepada Bapak Agi sudah menjadi pengantar pada diskusi kali ini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para hadirin semua. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya dahulu seperti yang tadi sudah diperkenalkan sebentar. Nama saya Marsha Martia. Saya merupakan mahasiswa Ilmu Politik angkatan 2017 dan di sini saya akan menjadi moderator pada diskusi yang kali ini. Nah, sebelum memulai pada diskusi kali ini, buat teman-teman atau para hadirin yang senantinya nanti mempunyai pertanyaan pada diskusi kali ini, kalian bisa memanfaatkan fitur chat dengan format nama, terus asal universitas atau instansi, kemudian pertanyaan kalian. Nah, langsung saja kita mulai pada diskusi sore kali ini. Kita mengetahui bahwasanya di era Internet of Things dan kecerdasan buatan, data telah menjadi komponen krusial yang memengaruhi segala aspek. Data pun sudah dianggap menjadi minyak baru yang tidak lagi digunakan sebagai pengarsipan saja. Hari ini kita melihat bahwasanya data telah menjadi alat dan kapital dan keberadaannya pun digunakan untuk monetisasi. Nah, kenapa tema pengabdian masyarakat ini mengenai perlindungan data pribadi? Karena isu ini merupakan isu yang aktual, isu yang urgen, isu yang mendesak, dan untuk agar segera permasalahan ini dilakukan penanganan, apalagi mengenai jagat digital seperti tema diskusi kali ini, kita melihat bahwasanya relasi kuasa kini tidak seimbang antara perusahaan teknologi, pemerintah maupun masyarakat sipil dalam transmisi data. Nah, kemudian saya akan mengundang pembicara kita yang keren pada diskusi sore kali ini. Beliau merupakan dosen Departemen Ilmu Politik Universitas Airlangga. Beliau juga merupakan bagian dari riset Associate Indonesia Strategic Institute. Beliau bernama Ibu Febi Ristiwijayanto. Beliau merupakan lulusan S1 UNER, Ilmu Politik Universitas Airlangga, kemudian juga lulusan Master of Science International Development Policy Governance Development Policy The University of Manchester. Nah, untuk Ibu Febi mungkin bisa menghidupkan suaranya, karena diskusi akan segera dimulai. Selamat datang Ibu Febi. Selamat sore. Langsung mulai aja ya berarti. Oke, sudah terlihat ya di Suaranya agak kecil, Ibu Febi. Mungkin bisa didekatkan ke mikrofon. Oke, sudah terdengar? Ya. Oke, selamat sore semuanya untuk Bapak, Ibu, adik-adik, teman-teman, dan saudara-saudari yang sudah hadir pada acara hari ini, yaitu yang membahas tentang seri governansi data, seminar yang kami tujukan untuk edukasi perlindungan data pribadi, khususnya untuk masyarakat sipil di tengah pandemi COVID-19. Nah, memang ini sengaja kami adakan untuk sebetulnya bersama-sama kita bisa saling berdiskusi gitu ya, dan saling bersama-sama melihat masalah ini sebagai sesuatu yang urgent dan penting. Oke, langsung saja. Jadi hari ini merupakan
seri yang pertama, jadi nanti akan ada 6-7 seri. Ini adalah seri yang pertama dengan judul relasi kuasa dalam jagat digital. Nah, relasi kuasa di sini sangat penting karena yang terjadi pada ranah digital itu sebetulnya bukanlah sesuatu yang pada dasarnya itu sesuatu yang betul-betul baru gitu ya, tetapi pada dasarnya ketika di kehidupan yang nyata pun, kehidupan yang non virtual itu juga terjadi relasi antar manusia gitu ya. Jadi relasi antar manusia yang melibatkan melibatkan hubungan antar individu, kemudian melibatkan bagaimana kita berlaku sebagai warga negara yang mengakses hak kita sebagai warga negara, dan juga bagaimana kita keep informed ya, kita menerima informasi atau kita juga turut mengawasi jalannya pemerintahan atau negara. Dan itu tidak hanya terjadi secara di ruang sebagaimana kehidupan non virtual, tapi kemudian itu dibawa kepada ranah digital, ranah di dunia maya ya. Oke. Oke, hari ini ada 4 hal yang mau saya sampaikan, dan ini saling berkaitan satu sama lain. Yang pertama adalah glimpse of history on Greco-Roman culture. Di sini saya perlu bahas karena ini sejarah yang cukup klasik dan tua, yang itu punya implikasi sampai hari ini. Jadi kenapa data itu penting sampai hari ini? Sebetulnya itu punya akar di masa lalu yang bukanlah hal yang mengejutkan dan bukanlah hal yang baru. Ini sudah terjadi di masa lalu, jauh-jauh berabad-abad ya, sebelum waktu di mana kita hidup sekarang ini. Hanya saja kemudian data itu mengalami revolusi dan mengalami perkembangan yang luar biasa pesat, dan itu kemudian membawa kita pada perdebatan yang cukup fundamental yang berkenaan dengan bagaimana kebebasan individu yang kita punya saat ini itu akankah kita pertaruhkan ataukah kita menerima dengan keadaan yang ada sekarang ya. Nanti kita akan bahas juga tentang kedaulatan kita individu sebagai pemilik dan pemegang data kita sendiri, data yang bersifat personal dan pribadi. Kemudian akan berlanjut ke digital technology, the aftermath of war. Jadi ada hubungannya kenapa teknologi digital itu muncul, tentu tidak bisa dilepaskan dari konteks sosial, ya, sosioekonomi politik dari politik internasional, ya, pada level internasional itu mempengaruhi kenapa teknologi digital muncul dan kemudian berkembang begitu pesat dalam beberapa abad, sehingga itu menorehkan satu signifikansi baru. Saya tidak mengatakan baru ya, signifikansi yang kita sebut dengan revolusi industri keempat gitu ya, karena ada penanda yang begitu luar biasa dan teknologi mendorong semua itu terjadi ya, dan itu sangat-sangat mempengaruhi semua aspek kehidupan kita, sosial, ekonomi, hukum, lingkungan, sehingga itu sifatnya fundamental dan disebut dengan revolusi industri. Dan itu dilanjutkan kemudian dengan the beginning of the data revolutions, tripartite perspective. Saya perlu sampaikan relasi kuasa di sini, kerangka yang kita lihat adalah bagaimana relasi antara negara, masyarakat, individu dengan pasar ya, atau sektor swasta juga. Terakhir adalah data and digitalization, the making, storing, and sharing in present world. Jadi bagaimana proses digitalisasi dan digitalisasi ya, yang melibatkan data di dalamnya sebagai satu unsur yang penting, itu proses pembuatannya, proses penyimpanannya, dan pendistribusiannya itu membawa kita pada pertanyaan yang besar juga, sejauh mana sih gitu, sejauh mana kita bisa punya kedaulatan yang lebih, atau sejauh mana kita bisa punya kontrol yang lebih terhadap hal yang begitu krusial yang kita punya, yaitu data, dan kita
berhak sepenuhnya atas itu. Oke. Untuk moderator nanti sekiranya ada atau berapa menit saya diingatkan aja kalau misalnya ada sesi untuk tanya jawab di tengah-tengah. Oke, mungkin sedikit kita stretching sebentar. Saya ingin mendengar dari suara rekan-rekan dan teman-teman, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari. Jika berpartisipasi sebentar, mungkin bisa buka di browsernya lewat HP atau di desktopnya di slido.com tuh ya, sebentar. Jadi freeze. Ya, mungkin bisa coba untuk berpartisipasi gitu dalam kegiatan hari ini untuk masuk ke slido.com, kemudian masukkan ID-nya V436 dan kemudian silakan sampaikan pendapat atau pertanyaan hari ini. Ya, jadi saya dan kita di sini bisa lihat bagaimana respon atau impresi apa yang muncul ketika kita mendengar frase jagat digital. Mungkin bisa dimulai dari sekarang untuk mengirimkan responnya. Cyber world. Ya, sinonim ya. Ada yang lain mungkin masih menunggu responnya. Cukup 2 atau 3 frase kata mungkin untuk apa yang terbersit di pikiran ketika mendengar frase jagat digital, big data. Cyber serba digital.
Oke, sudah lumayan ya yang memberikan respon, mungkin sedikit banyak menggambarkan apa yang akan kita bahas hari ini, tetapi lebih dasar daripada itu tentang relasi kuasa. Artinya pasti ada hubungannya dengan negara dan masyarakat, juga aspek politik dari situ. Oke. Mungkin 10 detik lagi. Ya. Oke, mungkin cukup ya. Jadi kita lihat di sini muncul beberapa kata kunci seperti cyber surveillance, segala hal di dalam internet, dunia maya, serba digital, dunia tanpa batas, warnet. Masih ada ya warnet ya? Kebebasan internet, internet freedom, wifi dan kuota, Google, digitalisasi, Agus Sudibyo, big data, pembebasan dan penguasaan. Oke. Baik, responnya masih bisa ya. Nanti kita bisa tunggu, siapa tahu nanti ada ide-ide yang lain yang bisa kita tampung. Oke. Nah, berbicara tentang teknologi digital, backbone-nya adalah pasti data. Ya. Backbone-nya sudah pasti informasi. Menyinggung soal sejarah tentang data, ini sudah ada di zaman klasik ya, dari zaman Yunani dan Romawi, dari zaman Romawi dan Yunani, karena Romawi dulu yang berdiri, kemudian ketika Romawi runtuh, tradisi imperium diteruskan oleh kekaisaran di Yunani yang didirikan di Yunani, yaitu Romawi Barat dan Romawi Timur. Tetapi satu hal itu sama ya di tradisi Greco-Roman, tradisi Romawi dan Yunani, bahwa statistik misalnya yang melambangkan tentang data berasal dari kata status. Status yang artinya adalah state, political state, negara. Jadi negara punya tanggung jawab besar untuk mendata dan mengadministrasi penduduk yang tinggal di satu city state pada waktu itu, ya, negara kota, city state. Jadi katakanlah penduduk Athens berjumlah sekitar 1.000. Nah, jumlah 1.000 itu patut diketahui keadaannya, misalnya dari jenis kelamin, nama, ya, kemudian pekerjaan dan jumlah anak yang dimiliki dan sebagainya, itu diketahui oleh pihak otoritas pemerintah kota yang memimpin yang memimpin city state waktu itu, negara kota waktu itu. Dan itu diperlukan untuk memastikan gitu ya, memastikan bahwa warga negara dari Athena itu mendapatkan perlindungan dari otoritas negara kota. Jadi karena mereka membayar upeti atau pajak kepada city state, kepada pemerintah di kala itu, pemerintah dalam konteks yang lebih sempit karena ukurannya kota, maka warga negara Athens waktu itu berhak menikmati perlindungan. Artinya ketika mereka diserang misalnya dari pasukan yang lain di luar Athena, maka ada tentara yang siap membela di wilayah itu karena mereka membayar pajak, dan itu menjadi suatu hubungan timbal balik. Nah, jadi pada klasik pun bahwa data itu eksklusif, ya, informasi itu eksklusif yang berkenaan dengan hal-hal pribadi, keluarga, pekerjaan, ya, tempat tinggal, itu sangat-sangat eksklusif diserahkan kepada otoritas. Dalam hal ini negara yang bentuknya masih negara kota, diserahkan secara eksklusif dan tidak dipegang oleh pihak lainnya, gitu. Jadi secara eksklusif memang masih
dipegang oleh otoritas di negara kota. Tapi kemudian lanskap itu kan berubah, nanti kita akan lihat. Nah, kita tarik agak sedikit ke zaman modern, ya. Unsur-unsur pembuatan keputusan politik, ya, kebijakan publik itu pasti berkaitan dengan data. Kebijakan publik dibuat karena ada data. Kebijakan publik dibuat karena ada masalah, makanya intervensinya ya dengan merumuskan suatu kebijakan atau merumuskan suatu penyelesaian yang sifatnya mengandung unsur yang mengandung unsur obligasi agar dilaksanakan oleh seluruh warga negara, gitu kan. Jadi unsur pembuatan keputusan kebijakan publik itu selalu melibatkan 3 unsur, yaitu jumlah orang yang ikut mengambil keputusan, formula atau mekanisme pengambilan keputusan, musyawarah mufakat atau suara terbanyak, atau demokratis atau tidak, serta informasi. Jadi kita sendiri hidup sebagai warga negara dan kita secara langsung, baik secara langsung dan tidak langsung, menikmati pelayanan ya yang disediakan oleh negara, baik secara langsung dan tidak langsung berdasarkan dari apa yang kita bayarkan. Misalnya kalau kita membayar pajak dan retribusi beda ya. Pajak itu kita bayarkan secara proporsional, ya, tergantung dari kepemilikan misalnya atau status pekerjaan, kemudian jumlahnya menjadi proporsional. Tapi kalau retribusi itu diberlakukan sama, tidak memandang status ekonomi, tetapi berapa jasa ya atau barang yang dikeluarkan. Perbedaan dari retribusi dan pajak. Tapi yang jelas adalah apa yang kita nikmati gitu ya, dan dari yang layanan yang kita bayar, yang kita ketika menikmatinya harus membayar atau yang tidak membayar secara langsung, itu kita dapatkan karena negara merekam dan memiliki histori tentang kita, yaitu data pribadi kita, gitu kan. Kenapa kita bisa mengakses puskesmas di tempat dekat kita ya, karena kita tinggal di wilayah A yang memang kebetulan termasuk dalam wilayah kerja satu puskesmas X misalnya. Itu kan berasal dari data, dan itu kita berikan karena hak kita kita berikan karena itu kewajiban kita sebagai warga negara dari membayar pajak tadi, dan kita menerima haknya, pengembaliannya itu secara langsung dan tidak langsung, baik berupa servis yang kita terima tadi yang saya bilang, atau yang tidak langsung seperti misalnya fasilitas umum ya, fasilitas publik seperti jembatan atau jalan raya, rumah sakit misalnya provinsi dan sebagainya. Jadi itu yang mau saya jelaskan, bahwa data itu menjadi backbone, dan secara eksklusif sebetulnya kalau kita sebagai warga negara ya memang kita idealnya hanya percayakan itu kepada orang yang kita punya kontrak sosial. Karena kenapa? Hubungannya adalah timbal balik. Hubungan timbal balik artinya ketika kita sudah melakukan kewajiban, kita bisa menuntut ketika hak kita tidak terpenuhi. Tetapi nanti relasinya akan berbeda ketika data itu tidak dipegang oleh negara, tapi dipegang oleh pihak lainnya, dipegang oleh swasta. Itu relasinya akan jauh sangat berbeda, dan itu membuat kita cukup lemah. Kenapa? Karena kita tidak bisa menuntut banyak ketika data kita kemudian dipegang oleh swasta ya. Coba nanti kita akan bahas lagi. Oke, tapi yang jelas yang dekat dengan kita kebijakan publik, dan itu karena kita punya kewajiban dan kita melaksanakan kewajiban kita itu sehingga kita bisa menikmati hak kita. Jadi pada hari ini saya kutip Carl Smith ya. Sovereign is he or she lah ya, who decides on the exception. Yaitu kedaulatan hari ini tuh didefinisikan dari bagaimana
kita bisa menentukan yang masuk dalam area pengecualian. Coba kita refleksikan pada hari ini, ada nggak pengecualian yang kita tetapkan menyangkut dengan data pribadi? Apa yang kita kecualikan hari ini yang tidak diambil oleh pihak lain selain kita? Oke lah, misalnya data tentang kelahiran ya, data kelahiran, alamat, kemudian pekerjaan, kemudian rekam medik yang misalnya dimiliki oleh Kementerian Kesehatan karena kaitannya dengan BPJS dan asuransi kesehatan ya. Tetapi selain itu apakah kita melakukan dan menjaga area pengecualian, menetapkan batas di mana kita tidak membagi data pribadi itu? Saya tidak yakin hari itu terjadi. Karena seperti tadi diberikan di prolog oleh Mas Agi bahwa data tentang kita dari bagaimana kita menelusuri internet, kemudian tiba-tiba muncul advertisement, muncul iklan yang itu rasanya baru kita browsing 2 hari yang lalu, itu kan cukup creepy, cukup menakutkan. Padahal itu adalah sesuatu yang yang kita tidak sadari bahwa itu mungkin tidak kita izinkan untuk keluar data seperti itu. Sehingga yang terjadi ya seperti yang dibilang oleh Carl Smith, seorang pemikir dan penulis, bahwa yang berkedaulatan hari ini adalah yang bisa menentukan exception itu tadi, pengecualian itu tadi. Masalahnya adalah hari ini kita tidak betul-betul bisa menentukan pengecualian itu. Apa sih data dari kita yang kita kecualikan apa? Saya tidak yakin ada. Oke, kemudian saya juga ngutip Niccolo Machiavelli. Ya, jadi pengelolaan tentang data itu kemudian kita memiliki dimensi yang lain juga, bahwa kita percayakan kepada negara, tetapi juga dengan tidak seutuhnya bisa aman juga, karena negara juga bisa terjatuh pada bentuk yang buruk. Jadi misalnya seperti monarki, ini adalah bentuk ideal ya. Kata Aristoteles, bentuk pemerintahan yang ideal dan dilakukan oleh satu orang maka disebut monarki. Tapi bentuk buruknya akan terjatuh pada tirani. Sedangkan bentuk baik pemerintahan yang dijalankan oleh sekelompok orang disebut dengan aristokrasi, tetapi rawan juga terjatuh dalam oligarki. Yang mana oligarki dalam beberapa waktu belakangan sering disebut ya oligarki dalam pemerintahan, oligarki yang menentukan kebijakan-kebijakan publik. Dan jadi sebenarnya tidak ada yang betul-betul bisa memastikan bahwa data kita itu aman selain diri kita sendiri. Jadi perdebatannya kalau lebih mendasar lagi, ya itu balik lagi antara kebebasan individu dengan kolektivitas, ya. Jadi bagaimana, apakah perdebatan di satu sisi kita sebagai individu itu mengedepankan prinsip liberty, ya, freedom di bidang ekonomi, sosial, politik, gitu, atau di sisi yang lainnya ada beberapa urusan sosial yang kita serahkan kepada negara. Misalnya ya urusan keamanan gitu ya, atau urusan perdamaian itu kita serahkan sebagian haknya kepada negara. Itu di tengah-tengah. Nanti di spektrum yang lainnya yang lebih ekstrim ya kolektivisme seperti apa yang disebut dengan komunisme ya. Maksudnya secara kolektivisme. Jadi apapun yang dimiliki, apapun yang kita miliki itu menjadi milik dari entitas lain di luar kita yang kita percayakan, tetapi sebagian besar menguasai urusan-urusan tersebut. Gitu ya. Jadi hampir pasti individu posisinya di bawah dari otoritas pemerintahan. Jadi tetap saja ketika ini terjadi, itu sebetulnya adalah ya perdebatan yang dari dulu sudah ada gitu ya, dari abad ke-13 itu sudah ada perdebatan ini tentang apakah kita manusia yang bebas nggak sih, apakah kemudian kita harus menyerahkan sebagian
urusan kepada negara, ataukah kita menyerahkan semuanya kepada negara, kita percayakan semuanya kepada negara, atau seperti apa? Itu perdebatan yang dari abad ke-13 sudah eksis sampai hari ini. Jadi sebetulnya tidak banyak berubah ya manusia, perdebatannya ya soal berkutat itu saja. Meskipun secara superficial di permukaan itu yang tampak adalah teknologi digital, data, big data. Tapi sebenarnya kalau ditarik lagi, itu perdebatannya ada di ranah ini, ada di area ini. Itu yang ingin saya sampaikan. Oke, tentang kita lanjut ya, tentang teknologi digital. Sedikit saja sejarah menyinggung the aftermath of war. Jadi kebanyakan teknologi itu selalu lahir dari keadaan ketika dunia ada dalam situasi perang. Ya. Pada perang dunia pertama misalnya, 1914-an ya, ketika Pangeran Ferdinand Pangeran Serbia ya waktu itu dibunuh dan kemudian memicu kemarahan beberapa negara di Eropa. Itu dari situ ya, dari Perang Dunia I itu muncul dan lahir teknologi yang tidak pernah dibayangkan bisa eksis sebelumnya. Misalnya seperti persenjataan ya, kemudian rudal, peluru, teknologi sebelum telepon ya, telegram, itu muncul ketika Perang Dunia Kedua. Tetapi muncul setelah Perang Dunia Pertama. Perang Dunia Pertama mereda, terjadilah krisis, ya, terjadilah pandemik seperti pada hari ini, pandemik Spanish flu Spanyol, yang itu berlangsung selama 2-3 tahun. Kemudian setelah itu disusul oleh krisis ekonomi yang cukup meluas, krisis ekonomi yang menyebabkan terjadinya pengangguran, kemiskinan, ya, kelaparan di sebagian negara di Eropa waktu itu. Dan itu kemudian hanyalah menjadi presiden dari perang selanjutnya, yaitu Perang Dunia Kedua. Nah, masuk ke Perang Dunia Kedua, komputer berkembang, prototipe dari komputer ya, artinya pendahulu sebelum komputer. Teknologi yang mendahului sebelum komputer seperti yang kita kenal hari ini itu sudah ada pada zaman Perang Dunia Kedua. Jadi Perang Dunia Kedua waktu itu komputer berkembang sebagai sebuah mesin yang dipakai untuk tujuan menghitung ya, calculator. Tetapi untuk mengerjakan satu pekerjaan yang namanya menghitung, misalnya menghitung satu satuan atau rumus, itu menggunakan mesin yang besarnya, size-nya itu satu rumah luas dari mesin untuk melakukan satu pekerjaan yang hari ini itu kalkulator itu di laptop kita hari ini itu membutuhkan pendukung piranti keras yang ukurannya itu satu rumah, satu gudang, gitu. Nah, teknologi lainnya yang juga mendukung perkembangan komputer selanjutnya itu adalah teknologi decoding dan encoding. Ya, Perang Dunia Kedua 1942 sampai 1945, Jerman ketika itu sangat sengit dengan sekutu karena karena strategi perang mereka itu sangat bergantung dari bagaimana informasi itu dikumpulkan. Nah, kebetulan seorang yang berkebangsaan Inggris dan juga yang akhirnya dinobatkan sebagai salah satu orang berpengaruh dalam dunia komputer dari Manchester bernama Alan Turing, fotonya di sini. Alan Turing itu berhasil memecahkan kode sandi Jerman. Jadi kode sandi Jerman yang dipakai untuk komunikasi ya di antara pasukannya itu bisa di-decode, bisa dipecahkan sandinya oleh mesin yang diciptakan oleh Alan Turing ini. Nah, dari situ kemudian menjadi prototipe kecerdasan
buatan ya, artificial intelligence sampai hari ini yang kita tahu. Jadi Alan Turing misalnya dia menciptakan logik tentang Alan Turing machine, di mana bagaimana kemudian mesin itu bisa beroperasi yang hingga kemampuannya itu menyerupai kemampuan manusia. Jadi kemampuan menghitung atau kemampuan memprediksi sampai pada level di mana kecerdasannya, kemampuannya hampir menyamai manusia. Nah, yang ingin saya garis bawahi yang lain adalah saat Perang Dunia II itu surut, tetapi bukan berarti kemudian perang tidak berlanjut. Ya. Perang berlanjut pada perang dingin, perang ideologi antara Uni Soviet dengan Amerika Serikat. Nah, pada masa perang itu, setelah Perang Dunia Kedua, itu siklusnya kembali seperti yang saya ceritakan tadi setelah Perang Dunia Pertama. Krisis ekonomi di mana-mana, Eropa hancur, ekonominya terpuruk, pengangguran meluas, kemiskinan juga merajalela, hingga harus diberikan hingga harus dilakukan sebuah upaya pemulihan ekonomi waktu itu yang disebut dengan Marshall Plan. Jadi Marshall Plan itu suntikan dana dari Amerika Serikat untuk membangun negara-negara Eropa yang waktu itu terpuruk karena Perang Dunia Kedua. Jadi dibangun dengan stimulasi dana gitu ya untuk memulihkan ekonomi pada waktu itu. Karena ketika Eropa itu luluh lantah pasca perang dan ketika tidak bisa secara ekonomi produktif, maka itu sangat berbahaya karena nanti sistem ekonomi global tidak akan bisa berjalan gitu. Jadi karena ada gangguan di Eropa, sistem ekonomi tidak bisa berjalan karena kemiskinan atau pengangguran, maka perlu dilakukan upaya pemulihan ekonomi. Nah, disitulah kemudian komputer itu menjadi moda ekonomi yang baru. Jadi data di situ ya, yang semula dari data sekedar informasi yang dipecahkan oleh Alan Turing itu menjadi moda baru yang dikomodifikasi, artinya dijadikan sebagai komoditas baru. Itu bukan pada 10 tahun belakangan, tapi sudah semenjak dari Perang Dunia Kedua. Ya, jadi lahir turunan dari mesin Alan Turing, gitu ya. Kemudian muncul microkomputer, muncul sistem operasi yang dibesut oleh IBM, oleh Atari, ya. Waktu setelah 10-20 tahun setelah itu muncul perkembangan lanjutan dari komputer ya yang yang sudah terlebih dahulu dengan orang lain itu berubah ya, hubungan kita sebagai individu yang misalnya menjadi anggota dari sebuah organisasi itu juga organisasi atau lembaga itu berubah, dan juga perubahan mendasar konsep kebebasan individu dan kontrak sosial. Tapi apakah itu betul-betul berubah ketika perdebatannya tadi yang saya bilang tentang kebebasan individu, ataukah itu diserahkan kepada negara? Itu yang juga akan kita bisa diskusikan lebih lanjut. Jadi dunia dewasa ini dikuasai oleh mereka yang menguasai informasi, dan negara atau individu yang menguasai informasi sama halnya dengan menguasai sumber daya. Ya, tadi jelas bahwa di slide sebelumnya unsur pengambilan keputusan politik yaitu kebijakan publik melibatkan 3 unsur, yaitu tadi salah satunya yang fundamental dan krusial pada hari ini adalah informasi.
data ya, ketika itu dikuasai oleh individu atau negara, ya mereka lah pemegang kekuasaan yang sesungguhnya, pemegang kedaulatan yang sesungguhnya. Oke. Nah, karena tadi setelah Perang Dunia II tadi, dan saya sudah ceritakan tentang prototipe dari teknologi digital, dan kini mencapai puncaknya, ya, mencapai puncaknya bahwa data itu menjadi komoditas yang utama pada hari ini. Itu dibuktikan dengan bagaimana perusahaan-perusahaan teknologi raksasa seperti Apple, Google, Facebook, Microsoft, dan Amazon muncul ya sebagai pemain yang menguasai. Jadi bayangkan saja misalnya kalau dulu ada VOC ya, VOC dan VOC itu adalah perusahaan multinasional pertama ya dalam sejarah yang pernah kita baca. Jadi bagaimana waktu itu wewenang pemerintahan kolonial Belanda itu waktu itu bisa sangat mengecil, dan VOC-nya justru menguat dan memiliki hak-hak eksklusif yang tidak dimiliki oleh pemerintahan kolonial Belanda. Jadi memonopoli hak eksklusif misalnya seperti bisa mencetak uang baru gitu ya. Agak-agak mirip sebenarnya sama konteks hari ini ya, punya mata uang baru, cryptocurrency itu kan tidak melihat negara sebenarnya, cryptocurrency itu kan karena kesepakatan aja. Jadi kita lihat VOC dulu punya hak eksklusif untuk mencetak mata uang sendiri, kemudian punya hak eksklusif untuk membeli rempah-rempah ya, misalnya cengkeh dari petani dengan harga yang ditentukan oleh perusahaannya sendiri, hak monopoli. Kemudian juga pelayaran hongi, pelayaran yang jalurnya itu ditetapkan oleh VOC. Jadi ketika melewati jalur itu harus membayar kepada VOC jika itu tidak ditujukan untuk pelayaran yang yang ditujukan untuk perdagangan rempah-rempah dengan VOC. Nah, kalau kita lihat pada hari ini itu mungkin sedikit banyak tidak berubah, oke ya, bahwa balik lagi gitu, negara kewenangan dan kekuasaannya bisa jadi begitu menyusut dan menyempit dibandingkan dengan korporasi-korporasi besar ini. Gitu. Mereka menguasai data, mereka mengetahui apa yang terjadi pada level individu, bahkan lebih baik daripada pemerintah sendiri yang mengetahui tentang kita, gitu ya. Jadi agregasi data misalnya kependudukan aja kita masih bermasalah gitu ya. Mungkin kalau itu diserahkan kepada korporasi ini mungkin bisa selesai hanya semalam 2 malam mungkin ya, karena mereka sudah mengerti gitu bagaimana mengelola big data dan bagaimana mining ya, menggali data-data yang bahkan kita sendiri tidak menyadari bahwa itu menjadi sesuatu yang berharga. Hingga pada titik ketika kriminalitas terjadi barulah kemudian kita menyadari bahwa itu sesuatu yang berharga. Power, privilege, and resistance in the digital age. Jadi saya mengutip Tanner Mirrlees, dia bilang kapitalisme sendiri dia bisa menyediakan atau memberikan opportunity, kesempatan yang besar ya dari teknologi berbasis digital yang itu bisa dengan banyak cara monetisasi, memberikan suatu komoditas ekonomi baru, tetapi belum tentu juga gitu, karena itu semua terjadi di atas biaya sosial yang cukup tinggi. Itu semua terjadi di atas biaya kedaulatan yang kita miliki hari ini, yang itu semakin mengecil. Ya. Yang
yang sebelumnya kita menyerahkan data pribadi kita percayakan kepada negara, dan kemudian kita bisa menuntut ketika misalnya terjadi sesuatu, kita bisa menuntut karena kita sebagai warga negara gitu ya, dan kita sangat-sangat berhak untuk menuntut itu karena kita punya kontrak sosial dengan negara. Tapi itu tidak lantas terjadi kepada korporasi atau pihak swasta. Karena yang sesungguhnya terjadi adalah ketika kita menyerahkan data kita kepada negara, itu bukanlah one time of transaction. Bukan one time of transaction. Jadi bukan transaksi yang sekali terjadi saat itu. Enggak. Itu secara berkepanjangan memiliki konsekuensi terhadap kehidupan kita. Tetapi bila itu dilakukan dengan korporasi, itu bukan one time of transaction. Itu adalah one time of transaction. Kenapa? Ketika kita menyerahkan data kita, selesai di situ, maka ketika ada sesuatu yang terjadi, banyak kriminalitas ya, seperti pemerasan, kemudian doxing, fitnah dan sebagainya, itu kita tidak bisa tuntut karena ya itu memang nature-nya secara alamiah itu bisa jatuh kepada pihak ke-3, ke-4 atau bahkan ke-100. Pihak pertama kita, pihak kedua korporasi, pihak ketiganya perusahaannya terkait dengan korporasi tersebut atau anak perusahaannya. Tapi kemudian perusahaannya ke-100, 200 itu kan kita nggak tahu untuk apa gitu. Nah itu kemudian yang jadi masalah gitu. Karena ketika mau menuntut pun posisi kita ya, relasi kuasa di sini maksudnya adalah posisi kita cukup lemah karena kita secara tidak langsung telah menyetujui terms of use dari platform-platform yang kita gunakan hari ini. Dan seringkali memang kita tidak membaca dari terms of use dari platform yang kita pakai hari ini. Tapi itu bukan suatu bukan sebuah hal yang aneh karena memang kehidupan kita hari ini digempur dari segala sisi untuk menggunakan segala layanan teknologi digital. Bahkan dari servis yang paling mendasar ya, pesan makanan, dari pesan barang, pesan masker, desinfektan, itu kita lakukan lewat teknologi digital. Dan itu kemudian membuat suatu keadaan atau environment di mana kita menjadi tidak punya pilihan selain menyetujui terms of use yang disodorkan kepada kita, yang mana sebetulnya itu melemahkan posisi kita sebagai pemilik dari data kita sendiri. Nah, jadi relasinya tadi antara kita, warga, kemudian negara dan market ya. Tiga hal ya, negara, sektor swasta dan masyarakat itu bekerja dengan logika yang berbeda. Kalau negara, dia fungsinya bekerja dengan prinsip mendistribusikan kesejahteraan bagi siapapun. Ya. Terlepas orang itu berkontribusi secara ekonomi, terlepas dia pengangguran, bekerja, terlepas dari dia produktif secara ekonomi atau sudah memasuki masa senja, negara punya kewajiban untuk mengurus semuanya, termasuk menyediakan atau mendistribusikan kesejahteraan kepada semua golongan masyarakat. Karena tujuan dan logik di balik beroperasinya negara adalah equality, kesetaraan, keadilan, dan common welfare, kesejahteraan bersama. Nah, ketika kita pindah ke private sector, logiknya tentu berbeda. Ya. Logiknya adalah yang berorientasi pada profit. Yang berorientasi pada profit tentunya mengurus hal-hal yang langsung mendatangkan keuntungan, ya, karena prinsipnya adalah efisiensi, produktivitas, maka dia hanya berurusan dengan
orang-orang atau hal-hal yang bisa mendatangkan keuntungan ekonomi secara langsung, dan termasuk di dalamnya adalah data. Jadi dalam hal ini logik keduanya sudah sangat berbeda gitu ya. Negara tidak melulu mengurus hal-hal yang selalu mendatangkan profit. Jadi mengurus isu-isu sosial seperti kemiskinan, pengangguran, disabilitas, difabilitas gitu ya, kerusuhan, ketimpangan sosial, itu bukan hal-hal yang secara langsung mendatangkan keuntungan secara ekonomi, misalnya dibandingkan dengan sektor swasta. Sektor swasta tidak mengurus hal-hal tersebut. Jadi artinya secara burden, negara punya burden dan responsibility. Negara punya burden dan responsibility yang lebih berat ketimbang swasta. Tapi masalahnya adalah kemampuan negara dalam mengelola data juga terbatas. Kemampuan mengelola, menyimpan, dan juga mendistribusikan itu terbatas. Sehingga fungsi itu akhirnya digantikan oleh swasta, ya, yang terrepresentasikan oleh korporasi besar saat ini. Akhirnya itu membuat sebuah keadaan yang dimana akhirnya negara dan sektor swasta saling berkompetisi dalam hal pengelolaan dan pendistribusian data. Nah, satu lagi tentang satu state, ya, private sector, dan juga sosial ekonomi, ini merepresentasikan tentang masyarakat kita, ya, reciprocity. Manusia adalah makhluk sosial yang kita bekerja dengan prinsip-prinsip sosial, gitu ya. Ada tindakan sosial, kemudian ada solidaritas sosial. Itu merepresentasikan bahwa bagaimana manusia pada ini, ya, salah satu yang kami pelajari bahwa manusia akan mencapai kepentingan terbaiknya ketika dia hidup di dalam masyarakat, gitu. Jadi artinya apa sih kebutuhan manusia yang tidak mendasar? Misalnya selain makan, butuh rasa aman, misalnya butuh rasa perdamaian, dan itu hanya bisa dicapai dengan dia berkelompok dengan manusia lainnya. Dia hidup bersama masyarakat dan kemudian ada negara, maka itu bisa dicapai. Prinsipnya adalah reciprocity. Yang tidak melulu transaksi yang terjadi di dalamnya bersifat ekonomi, ya, tetapi lebih dari itu manusia adalah makhluk yang kompleks dan tidak hanya melibatkan tentang unsur rasionalitas, tetapi juga ada unsur emosi. Oke, nah saya mau jelaskan sedikit tentang suprastruktur dan infrastruktur. Jadi kalau tadi kita sudah masuk logika antara negara dengan masyarakat, ya, negara dengan sektor swasta. Negara itu merupakan bagian dari bangunan politik yang disebut dengan suprastruktur. Jadi suprastruktur politik itu disebut sebagai mesin politik yang sifatnya resmi, pembuat keputusan politik resmi yang kita kenal pada hari ini, ya, yang mana itu masuk juga dalam cabang eksekutif, legislatif, dan yudikatif, itu lembaga politik yang resmi. Dan sedikit tentang infrastruktur adalah bagian gitu di dalam kehidupan politik yang tidak selalu sifatnya formal. Jadi seperti tidak selalu bersifat formal. Jadi seperti kelompok kepentingan, kelompok penekan itu kan kadang tidak selalu formal, ya, bentuknya. Tetapi partai politik bentuknya formal. Tapi poinnya adalah tidak selalu formal, gitu. Jadi bisa kelompok kepentingan atau kelompok penekan. Nah, yang ingin saya katakan hubungannya adalah dari kondisi di mana negara dan sektor swasta tadi itu saling berkompetisi dalam hal data tadi, di mana ini sebetulnya tidak imbang karena sektor swasta tadi lebih menguasai ketimbang negara. Ini jangan-jangan sektor swasta ini juga memiliki suprastruktur dan infrastruktur yang sama berfungsinya seperti negara, gitu. Jadi dia punya suprastruktur sendiri, dia punya suprastrukturnya sendiri, yaitu punya bisa mempengaruhi misalnya
pada tahap ini belum bisa membuat lembaga, tetapi fungsinya sudah seperti lembaga gitu ya, bisa menentukan kebijakan publik, dia bisa menyediakan informasi yang nilainya itu bukan nilainya, yang efeknya itu sama dan bisa mempengaruhi kinerja lembaga-lembaga politik formal. Kemudian juga dia juga punya jaringan ya, infrastruktur seperti kelompok-kelompok yang mendukung, misalnya ya, mendukung gerakan-gerakan yang diinisiasi oleh korporasi-korporasi ini, seperti apa namanya, open and connected world ya, kalau Facebook itu mendukung itu. Jadi ya bisa dikatakan memang bentuknya belum secara formal jadi negara, tetapi fungsi-fungsi fungsi-fungsi terutama yang berkaitan dengan infrastruktur dan infrastruktur itu ternyata juga dijalankan loh di sektor swasta itu. Ini kira-kira tadi sama dengan penjelasan sebelumnya, intinya antara hubungan antara negara, masyarakat, dan sektor swasta dalam hal data. Oke, jadi pada hari ini kita sudah tahu gitu relasi kuasa yang terjadi, bahwa ini cukup timpang dan tidak seimbang. Kita sebagai pemilik data tidak punya kedaulatan yang cukup besar, dan juga gempuran teknologi digital yang kita hadapi hari ini tidak memberikan kita banyak pilihan untuk bagaimana bisa betul-betul melindungi data kita, kecuali misalnya tentu masih ada gerakan lain. Katakanlah misalnya kita sadar bahwa ini sudah di tahap yang mengkhawatirkan tentang pencurian data, penyalahgunaan data, maka kita misalnya bisa berinisiatif atau kemudian mendukung gerakan perlindungan data gitu ya, dan misalnya kita bergerak pada level komunitas, kemudian dari komunitas bergerak lagi ke komunitas yang lainnya, dan itu menjadi kuat, itu bisa menjadi satu resistance, menjadi sebuah resistensi ya, yang pada skala tertentu, dan jika itu gerakannya cukup membesar, maka itu akan menjadi suatu kekuatan yang diperhitungkan oleh korporasi-korporasi tadi untuk merevisi dan mengevaluasi kembali bagaimana praktik-praktik yang mereka lakukan hari ini itu begitu mendapatkan perlawanan, katanya kayak gitu. Oke, jadi ada buku menarik dari Shoshana Zuboff tentang Age of Surveillance Capitalism, bahwa memang kita diawasi gitu ya dengan berbagai gawai dan piranti lunak, dan itu kita hampir dari kepala sampai kaki data tentang diri kita rasanya sudah ada di berbagai korporasi gitu, dan itu mengisyaratkan bahwa memang tidak ada yang gratis gitu ya. Kalau kita menggunakan suatu layanan yang gratis, ya kita membayar dengan hal yang paling berharga dari kita sendiri, yaitu data kita. Jadi premis utamanya, kedaulatan atau sovereignty atas data kita semakin berkurang. Ya. Kontrak sosial dengan negara, saat entitas ini lemah dalam penguasaan data, maka perannya perlahan diambil alih oleh sektor pasar swasta. Data dan informasi pribadi kita menjadi mata uang, currency, yang ditukar dengan kebutuhan-kebutuhan dasar di era digital. Saya yakin juga banyak beberapa di antara kita mungkin yang terbiasa menggunakan cashback ya, voucher untuk membeli sesuatu, kemudian mengecek cashback dulu, voucher itu kan juga bagian dari bagaimana sebetulnya kita tidak berdaulat terhadap itu ya. Bagaimana kita menjadi tidak punya exception, seperti yang saya bilang tadi, kita tidak punya wilayah yang dimana kita bisa menetapkan pengecualian. Jadi contoh dari tadi yang cashback, misalnya cashback atau voucher, itu kan kemudian bisa sangat dimanfaatkan oleh korporasi dalam melihat bagaimana pola kita konsumsi ya, pola kita belanja, apa yang kita sukai, dan juga memprediksi ke depan
terhadap barang-barang apa yang mungkin menarik minat kita untuk membeli. Ya, sedikit lagi. Contoh kasus kontemporer misalnya, balik lagi ke perdebatan apakah kita punya kebebasan individual freedom atau kita menjadi otoritarianism ya. Maksudnya adalah kita itu di bawah pengawasan yang ketat gitu ya. Kita di bawah zaman yang dimana pengawasan terhadap kita itu dijadikan sebuah komoditas, dan itu menjadi satu menjadi tulang punggung dari sistem perekonomian yang sekarang ada. Nah, padahal memang sebetulnya kalau kita bicara tentang individual freedom, kebebasan pribadi, itu juga cukup susah karena yang terjadi sekarang adalah, contoh kalau kita ambil kasus Microsoft dengan macOS, itu yang terjadi adalah duopoli, ya. Bagaimana kemudian dunia piranti lunak untuk desktop misalnya hanya dikuasai oleh dua korporat ini, Microsoft dan macOS, dan Apple. Padahal kalau misalnya kita tidak ingin tidak ingin menggunakan produk mereka, atau tidak ingin ada di dalam circle, dalam lingkaran yang dimana kita di dalam lingkaran yang pada akhirnya kita menyerahkan data kita, ya kita harus cari alternatif, misalnya dengan yang ada. Contohnya yang ada adalah sistem operasi Linux yang bisa dikembangkan. Jadi sebetulnya tiga sistem operasi ini memiliki kernel yang sama. Kernel itu seperti prototipe gitu ya, dari bagaimana komputer dioperasikan dengan bagaimana membagi tugasnya. Kernel yang sama yang basisnya adalah Unix. Tetapi dalam perkembangannya kan kemudian berbeda antara Microsoft dan macOS, dan ini punya implikasi yang besar. Kenapa? Karena dua korporasi ini tidak hanya memproduksi piranti lunak, tetapi dia juga memiliki intensi untuk membentuk suatu social order, membentuk suatu tatanan sosial yang sebagaimana dibayangkan oleh pembuat piranti lunak ini. Ya kan, kita bisa lihat dari berbagai piranti lunak yang diciptakan ya, dari aplikasi perkantoran dan sebagainya yang diciptakan oleh dua ini. Nah, kalau beberapa orang yang yang melawan atau tidak setuju dengan bagaimana Microsoft atau Apple dalam mendesain piranti lunaknya, dan dengan tujuan yang misalnya untuk mengambil data, maka mereka tergerak secara voluntarily, secara sukarela, mengembangkan satu atau dua sistem operasi yang dasarnya dari Linux, karena dengan itu mereka memiliki kebebasan lebih, memiliki kedaulatan lebih untuk menentukan bagaimana sih piranti lunak ini bisa diciptakan, yang misalnya dengan tujuan untuk lebih melindungi perlindungan data yang kemudian ditujukan untuk keperluan-keperluan yang lebih personal dan tidak untuk diperjualbelikan. Nah, itu yang ada di dalam Linux. Jadi contohnya seperti kita dengar seperti Debian, Ubuntu, Gentoo, beberapa varian dari Linux ya, yang dikembangkan oleh orang-orang yang menolak dua sistem operasi yang ada itu karena duopoli. Jadi 20 tahun ini data hingga 2018. Sepertinya juga di 2020 mungkin ada sedikit perbedaan ya, tetapi kurang lebih Google, Facebook, dan Microsoft masih merajai pada hari ini, dan mungkin ada pemain baru seperti Netflix, Spotify, atau bahkan TikTok yang TikTok sangat-sangat aplikasi seperti TikTok dan aplikasi sejenis TikTok itu memiliki akses pada banyak komponen ya, pada gawai kita, dari kamera, kemudian sensor, data pribadi, aplikasi penyimpan foto dan data sebagainya, itu memiliki akses terhadap itu. Jadi apa yang membuat mereka besar pada hari ini
dari Google, Facebook, Microsoft, Amazon adalah kita juga yang turut membesarkan mereka dengan itu tadi, dengan adanya kedaulatan kita terhadap data pribadi kita yang berkurang. Saya rasa itu kita bisa lanjutkan dengan diskusi dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk kepada kita, dan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Ibu Feby atas pemaparan presentasi kali ini. Dan seperti yang tadi sudah dipresentasikan, saya bisa menyimpulkan bahwasanya data dari awal pun sudah dikaitkan dengan negara. Dan pada zaman klasik pun data telah diserahkan eksklusif kepada negara. Dan pada saat itu belum ada pihak yang memonopoli selain negara. Dan pertanyaannya yaitu apakah kita sebagai warga negara, kita harus menyetor data kita sebagai salah satu bentuk kontrak sosial kita. Nah, seperti yang kita ketahui pada saat ini, Dewan dunia pun telah dikuasai oleh mereka yang menguasai, sama saja halnya dengan mereka misalnya seperti aplikasi Tokopedia, Shopee, ataupun misalnya Google, Facebook, itu merupakan suatu kekuatan perusahaan swasta yang telah menjadi memiliki kekuatan seperti suprastruktur, itu benar adanya. Namun kekuasaan atau power ini pun pasti ada perlawanan dari kelompok penekan ataupun dari gerakan-gerakan arus bawah. Nah, seperti yang disampaikan tadi, bahwasanya premis utama kita, bahwasanya kita ini kedaulatan atas data kita ini semakin berkurang hingga saat ini. Kontrak sosial dengan negara saat ini pun lemah, perannya perlahan pun diambil oleh perusahaan swasta, sektor swasta. Data pun akhirnya pun menjadi mata uang yang akan kita tukar dengan kebutuhan dasar di era digital. Nah, kalau misalnya kita mengetahui bahwasanya perusahaan swasta sudah mengambil alih, memiliki peran yang lebih besar daripada negara, apakah kita bisa menuntut banyak kepada mereka gitu? Bahwasanya kita tahu bahwasanya kita tidak bisa banyak menuntut karena kita pun ketika mendownload aplikasinya kita sudah setuju dengan term of condition-nya. Nah, mungkin tadi kesimpulan dari presentasi dari Ibu Feby, mungkin buat teman-teman yang memiliki pertanyaan bisa langsung melakukan raise hand atau melontarkan pertanyaan tersebut di kolom chat. Dengan format nama, asal institusi, dan pertanyaan. Ya. Oke, mungkin sambil menunggu pertanyaan dari audiens ya, silakan para hadirin untuk bertanya di sesi kali ini. Mungkin kita bahas tadi ya soal bagaimana Internet of Things ini di era sekarang yang hampir semuanya data kita itu direkam, diambil secara otomatis, dan digunakan yang di luar kehendak kita. Kira-kira kalau menurut Mbak Feby sebagai bicara, kira-kira apa sih literasi yang mungkin menjadi fundamental ya, yang itu mungkin harus masuk ke dalam bagaimana kita bisa meningkatkan pemahaman, paling nggak awareness ya, dari sumber daya manusia kita. Mungkin apa sih yang sekarang ini mungkin kita nggak punya di sistem pendidikan mungkin ya, untuk meningkatkan awareness kita soal what's going on between ini ya, relasi kuasa di jagat digital. Ya, Mas Agi, memang itu sebetulnya nggak hanya literasi digital ya. Kalau skill literasi digital itu kan bagaimana mengoperasikan, kemudian menavigasi aplikasi, kemudian bagaimana bisa juga menggunakan dan mengambil manfaat gitu ya dari piranti-piranti lunak yang ada. Tetapi lebih dari itu, yaitu juga
skill atau kompetensi yang harus ada adalah pemahaman terhadap apa sih yang sebetulnya terjadi, ya. Dan pemahaman terhadap apa yang sebetulnya terjadi terhadap isu aktual, ya itu membutuhkan kemampuan membaca dan berpikir kritis untuk tahu dan bisa menyadari apa sih sesungguhnya yang terjadi hari ini dan kenapa kita patut waspada. Kan mungkin orang seringkali ini ya, bukan kehilangan ya, tidak menemukan kaitannya. Jadi ada missing link ketika kenapa saya harus waspada untuk berbagi data, kenapa saya harus hati-hati dalam membagikan data. Kalau tidak ada pengetahuan atau tidak punya pemahaman kenapa itu krusial, ya, dari bagaimana melihat sekitar dan bisa berpikir kritis, ya tentu kesadarannya tidak bisa terbangun gitu. Dan memang itu pekerjaan yang cukup susah ya, karena kalau tidak susah ya hari ini Google dan teman-temannya tidak berkembang sepesat seperti hari ini. Sepertinya ada pertanyaan itu. Oke, terima kasih kepada Ibu Feby. Ini sepertinya ada pertanyaan dari Reno dari Universitas Airlangga. Pertanyaannya, apakah dengan disahkannya UU Perlindungan Digital dan Data Pribadi, kita sebagai warga negara dapat bernafas lega atau merasa aman dengan keamanan data kita? Terima kasih. Ya, yang jelas kalau merasa aman, perasaannya sama dengan ini ya, undang-undang yang lain yang mengatur tentang kehidupan bersama. Artinya bagaimana misalnya meminimalisir kekerasan, maka ada undang-undang anti kekerasan. Kalau konteksnya adalah apakah kemudian kita merasa aman, lebih aman, tapi setidaknya kita punya jaminan bahwa kita berhak dan tidak salah gitu ya ketika menuntut korporasi misalnya, dan negara pun bisa misalnya menjatuhkan hukuman ya, bisa menjatuhkan hukuman terhadap korporasi yang misalnya mencuri data dan mengambil atau menyedot data dari lembaga pemerintahan tanpa izin. Maka dasar penindakan itu ada gitu, dan kita tidak dibiarkan lepas begitu saja, tidak dibiarkan tidak jadi clueless gitu, enggak, tapi kita tahu kemana dan apa yang harus kita lakukan. Oke, mungkin itu tadi jawaban dari mengenai apakah dengan disahkannya UU Perlindungan Digital dan data Pribadi kita sebagai warga negara dapat bernafas lega. Setidaknya kita tahu apa yang dilakukan dan negara pun bisa melakukan tindakan hukum kepada perusahaan yang bisa yang mengambil data privasi kita. Mungkin buat teman-teman yang lain, siapa yang mau memberikan pertanyaan dengan menanyakan langsung kepada Ibu Feby, bisa melakukan raise hand di fitur Zoom. Ya, mungkin sambil nunggu pertanyaan, mungkin sebenarnya kalau dari policy perlindungan data pribadi itu saya kira nggak akan membuat kita sepenuhnya untuk dapat aman dari segala macam praktik yang memanfaatkan data pribadi. Cuman saya kira posisi undang-undang seperti itu akan menjadi landasan fundamental ya, menjadi setting by default ya, sesuatu yang by default, sehingga akan dengan adanya undang-undang tersebut itu bisa membuat segala macam hal yang dilakukan oleh institusi, dilakukan oleh perusahaan, dilakukan oleh organisasi masyarakat yang mengolah data
orang ya, data warga negara, itu paling nggak sudah memiliki sebuah standar tertentu ya tentang do's and don'ts-nya, dan tentunya itu bisa tentunya diharapkan untuk bisa dipatuhi bersama-sama ya. Hanya saja pada dasarnya saya kira mungkin nanti bisa tambahkan juga Mbak Feby, saya rasa perkembangan teknologi itu saya kira akan selalu lebih cepat daripada regulasi. Karena kan bagi seorang pengembang teknologi ya pada penemuan ke depannya, tentu kan yang namanya inovasi itu berusaha untuk breakthrough ya, berusaha breakthrough dari keadaan status quo sehingga dia bisa membuat situasi yang baru ya, dan itu yang pemerintah itulah yang seharusnya harus segera sigap ya untuk menanggapi apa-apa saja yang saya kira menjadi perubahan penting itu untuk menimbulkan mungkin memunculkan regulasi yang baru, menjawab dengan policy yang baru ya. Jadi saya rasa mungkin kalau misalkan RUU data pribadi itu disahkan, kedepannya kita akan menemui teknologi yang mungkin kita nggak mikirkan hari ini. Jadi saya rasa nggak sepenuhnya kita bisa bernafas lega. Pertanyaan ya, mungkin Mas Adi juga bisa mendiskusikan juga ya, masuk ke private. Ini bagaimana dengan zaman pandemik yang tren seperti Zoom, Microsoft Teams, dan Gmeet gitu ya. Di satu sisi kita wajib dan sepertinya tidak punya pilihan untuk menggunakan aplikasi ini, dan itu juga dipakai oleh banyak instansi termasuk pemerintahan. Nah, bagaimana kemudian menanggapi hal ini? Gimana, Mas? Sorry, Mbak. Suaranya kayak terlalu kecil ya tadi. Halo? Ya. Ya. Sorry, saya ulang aja ya pertanyaannya ya. Di zaman pandemik ini kan yang tren Zoom, Microsoft Teams, Google Meet, dan lain-lain. Nah, ini kan menjadi sebuah pilihan yang tidak terhindarkan. Apalagi ini juga dipakai oleh banyak lembaga pemerintahan gitu ya, sehingga ya mau tidak mau akhirnya negara sendiri memakai aplikasi ini. Nah, itu bagaimana tanggapannya terhadap isu ini? Ya, saya kira ini menjadi penting ya, bahwa sekarang itu kan kita mengalami masa ketergantungan ya. Jadi dengan adanya kita bekerja dari rumah, maka sebenarnya pengetahuan sekarang kita tuh harus semakin untuk mutakhirkan ya. Jadi saya rasa ada sebuah fenomena ya, bahwa katakanlah tadi nyebut soal Zoom ya, Gmeet dan lain sebagainya sebagai model pembelajaran baru. Yang sebelumnya itu sebenarnya teknologi seperti ini, seperti Zoom ini, seperti Google Meet, mungkin ada Skype, itu sebenarnya sudah diciptakan beberapa tahun yang lalu, sudah ada. Tapi saya melihat tren bahwa sometimes awareness seseorang, kompetensi seseorang untuk mau meningkatkan literasi teknologi mereka, meningkatkan literasi data mereka, itu terjadi karena suatu keterpaksaan. Jadi karena keterpaksaan mereka, saya selama ini melihat bahwa kelas-kelas seperti ini, online seperti ini sebenarnya sudah bisa dilakukan beberapa tahun yang lalu. Cuman lagi happening sekarang ya, karena memang itu menjadi suatu kebutuhan ya. Jadi kadang situasi seperti ini ya, situasi seperti bagaimana kita mau meningkatkan awareness soal data, sometimes kita butuh pemicu. Yang pemicunya pada kesempatan sekarang ya, selama beberapa bulan ini ya, pandemi COVID-19 gitu loh. Ya, jadi kita apa ya, tidak punya pilihan ya, kecuali misalnya ada langkah terobosan besar, misalnya pemerintah kita berinvestasi atau misalnya menggelontorkan sejumlah kebijakan atau investasi di mana misalnya beberapa kelompok orang dibiayai untuk membuat piranti seperti Zoom misalnya, karena ingin berdaulat secara data. Yaitu suatu langkah politik yang bisa dilakukan juga sebetulnya. Tetapi karena itu juga terlalu berbiaya tinggi ya, karena itu satu mengandung resiko, bisa saja itu tidak berhasil gitu kan, bisa saja yang kedua itu menjadi loss, apalagi di tengah pandemi ini harus lebih bijak dalam mengelola dana dan mengelola sumber daya. Dan ketiga juga
pemerintah juga berpacu dengan kebutuhan yang semakin tinggi dan itu harus dipenuhi secara cepat. Jadi keadaan seperti itu terus berlangsung hingga akhirnya ya tidak ada waktu dan tidak ada willingness juga untuk membangun atau punya political will untuk misalnya membuat suatu sistem data atau membuat suatu sistem piranti lunak yang menyerupai Zoom gitu ya atau Skype. Nah itu ya kira-kira itu sih. Kalau di China kan kita tahu mereka punya mesin pencari sendiri, di Rusia juga yang mana itu tidak berbagi dengan US gitu ya, karena mereka sangat anti dan sangat berhati-hati terhadap itu. Ya. Oke, mungkin terima kasih kepada Ibu Feby dan Mas Agi atas tadi pertanyaan dan jawabannya. Mungkin ini ada pertanyaan terakhir ya dari saya sebelum diskusi ini dibubarkan. Mungkin kita mengetahui bahwasanya anak-anak di zaman sekarang kan banyak nih yang download Shopee, download Tokopedia, ataupun download Gojek gitu kan. Nah, kita tahu bahwasanya data-data kita pasti itu masuk kepada pihak swasta, dan pada akhirnya pihak swasta pun mungkin lebih mengetahui mengenai data-data kita, data yang akurat, dan data kita pun sudah dikepoin gitu ya sama swasta. Terus apa sih resiko dan konsekuensi yang jika data tersebut dimiliki swasta, apakah kita mempunyai pilihan gitu? Kepada Ibu Feby mungkin bisa dijawab, ataupun kepada Bapak Agi. Ya, saya khawatirnya kita tidak punya banyak pilihan sih memang, karena itu kan menjadi bagian dari keseharian kita, e-commerce dan juga layanan digital ya, yang daring itu menjadi bagian dari keseharian kita, dan semakin kita menggunakannya semakin hari, yaitu menjadikan kita semakin tergantung terhadap aplikasi itu. Itu pun ketika kita berhenti berlangganan pun toh data kita sudah terekam gitu ya. Dan basis data yang dimiliki oleh e-commerce dan lain piranti lunak itu tetap bisa digunakan untuk memprediksi perilaku kita gitu. Jadi ya mau berhenti pun akan juga susah, karena apakah memang kita punya opsi lain, apakah kita punya alternatif lain yang juga bisa memenuhi kebutuhan kita dalam keseharian tadi. Itu juga jadi pertanyaan besar, dan akhirnya ya kita akhirnya balik lagi gitu, menyerah pada ya sudahlah, toh kita menikmati layanan dan akhirnya kita mengkompensasi itu, bahwa ya sudah data kita diambil, tapi mungkin kita samarkan namanya siapa gitu ya, dari nama siapa, kemudian kita pakai anonim atau nama yang lain. Tetapi itu pun juga agak susah juga makin kesini ya, karena banyak kemudian penyedia jasa itu meminta verifikasi. Saya yakin banyak kan mulai meminta verifikasi dari foto selfie dengan identitas, baik KTP ataupun SIM. Nah itu yang semakin susah juga, dan kita juga terjebak pada circle di mana kita sangat membutuhkan layanan itu, tapi di sisi lain ya sudahlah, kita akhirnya menyerahkan foto tersenyum kita di depan kamera itu, selfie ya dengan KTP, dan seperti kayak bendera putih loh sebenarnya, kita menyerahkan bendera putih, ya sudah nyerah karena kita tidak punya pilihan dan kita sangat membutuhkan jasa itu, maka ya sudahlah, kami serahkan ini kedaulatan yang kami punya ini tentang data pribadi yang milik kita ini gitu. Saya tahu Mas Agi ada tambahan, Mas? Ya mungkin tambahan sedikit, mungkin ngulangin sedikit dari Feby. Oh ini mungkin ada pertanyaan ya, ini dijawab dulu mungkin ya. Ada dari Mas Fajar ya.
Oke. Ya, dari Mas Fajar dari UNER untuk kepada Ibu Febi, apakah dampak yang akan terjadi jika data kita sudah terlanjur dimiliki oleh pihak yang tidak bertanggung jawab? Apakah itu artinya seumur hidup kita merasa bahwa tidak aman karena data pribadi kita dimiliki oleh orang yang tidak bertanggung jawab? Iya. Ini memang creepy, Mah. Memang creepy ya, karena kalau suatu data atau apapun itu sudah terunggah di digital kan itu tidak bisa dihapuskan ya, tidak bisa hilang begitu saja gitu kan. Dalam kasus tertentu seperti melamar kerja misalnya, para perekrut itu saya yakin juga udah melakukan metode ini ya, dengan melakukan pengecekan rekam digital kita seperti apa, apakah kita terafiliasi pada kelompok tertentu yang misalnya membahayakan bagi perusahaan atau membahayakan bagi perekrut, pendapat kita di media sosial itu kan kemudian bisa diambil deduksinya gitu ya, di judge ya, nanti Mas lagi bisa menambahkan tentang itu, dan bisa disimpulkan gitu ya secara sepihak juga. Itu kalau pada satu kasus di mana menyangkut tentang lapangan pekerjaan. Tetapi yang lebih parah dari itu kan ketika kita didesak ya, kita menjadi korban, kita bisa sangat-sangat berpotensi menjadi korban kriminalitas. Dari bayangkan aja kan sekarang sudah gampang kan orang mengambil gambar kemudian mengedit satu gambar yang itu bisa merugikan kita gitu, kemudian mengganti secara digital wajah atau tubuhnya atau badannya, kemudian itu disebarkan dengan suatu berita yang berita yang tidak benar, hoax, dan itu kemudian apalagi kalau itu berkaitan dengan pejabat atau kita juga bisa ada di posisi itu, ya itu sangat merugikan untuk kita gitu. Jadi makanya kebebasan yang kita miliki pada hari ini, kebebasan dalam mengutarakan pendapat, kebebasan menikmati hampir semua layanan tersedia secara digital, itu sebetulnya juga bukan kebebasan juga. Jadi itu sangat kontradiktif ya. Memang itu terasa seperti kebebasan, tetapi sebetulnya itu juga sebuah penjara buat kita, karena kita dipenjara oleh suatu keterbatasan yang dimana kita jadi tidak memiliki kendali pada diri kita sendiri. Dalam hal ini adalah identitas kita di dunia maya. Oke lah, itu mungkin bisa bisa disiasati dengan menggunakan identitas samaran atau apapun itu. Tetapi ketika kita sudah ada ya, misalnya apa yang kita unggah itu juga mencerminkan realitas, ya tetap saja itu bisa menjadi potensi bahaya dan kriminalitas di kemudian hari. Jadi memang ya kita seperti menikmati kebebasan, tetapi itu sebetulnya delusi juga bahwa kita tidak bebas gitu. Oke, terima kasih Ibu Febi. Mungkin dari Bapak Agi ada tambahan mengenai pertanyaan. Kalau tadi soal mungkin sedikit aja ya. Kita harus berpikir bahwa segala macam sesuatu yang kita nikmati sekarang ya, baik itu media sosial, baik itu e-commerce yang mungkin sering kali kita dikasih voucher gratis ya. Kalau media sosial kita merasa bahwa kita selama ini pakai Instagram gratis kok, pakai Facebook gratis, Twitter juga gratis. Tapi sebenarnya nggak seperti itu. Jadi free services tadi itu dibayar dengan data kita ya. Ya mungkin Anda merasa, loh kan saya cuma nge-tweet aja, saya cuma posting gambar aja dan sebagainya. Tapi mungkin bisa diperhatikan ya bahwa sebenarnya tiap tweet pun itu juga bisa mengandung nilai ekonomi gitu loh. Ya, kita membuat konten itu juga memiliki nilai ekonomi ya. Jadi kalau misalkan kita membuat sebuah konten dan itu kita unggah di media sosial ya kita membayar dengan itu ya. Jadi konten-konten tadi itu kan bisa mengandung minat kita, bisa mengandung selera kita, bahkan bisa menggambarkan
pandangan politik kita. Misalkan seperti di USA, pemilu presiden yang lalu ya, jadi kandidatnya itu kan menang gara-gara memanfaatkan data Facebook, data postingan orang dan sebagainya. Itu yang harus kita aware di situ ya, bahwa jangan sampai sebenarnya tidak terbalik ya, bukan kita yang memanfaatkan teknologi, tapi justru teknologi yang mungkin mengarahkan kita untuk melakukan sesuatu. Jadi kesadaran kita untuk konsistensi kita pada jaga digital itu penting untuk kita jaga, bahwa kita harus bisa membedakan apa yang bisa kita share dan apa yang sebaiknya nggak kita share ya, karena hal tersebut akan kembali ke kita juga ya. Iklan-iklan kita nggak bisa menghindari ya, fitur-fitur media sosial itu nggak bisa kita hindari. Jadi saya kira kita harus benar-benar batasin hal tersebut ya, tentang apa yang bisa di-share dan apa yang tidak. Oke, terima kasih kepada Pak Agi. Ini ada pertanyaan lagi dari Muhammad Inas dari UNER. Seperti yang kita ketahui bahwa media sosial dapat menjadi sarana untuk menyuarakan kritikan masyarakat terhadap pemerintah maupun DPR. Dalam hal ini, saya mau menanyakan tentang tekanan masyarakat untuk menolak RUU Ciptaker yang ada di medsos begitu tinggi. Apalagi belum lama ini sudah disahkan RUU tersebut. Yang mau saya tanyakan, apakah penggunaan pemerintah dan DPR tersebut tidak memengaruhi keputusan penguasa untuk meninjau ulang RUU Ciptaker tersebut? Mungkin yang lebih dikorelasikan mengenai privasi data, bahwasanya banyak sekali ya teman-teman saya, misal mahasiswa yang menyuarakan pendapatnya gitu ya di Twitter atau apapun platform lainnya. Seringkali pemerintah sering istilahnya menghack atau menciduk gitu, menciduk WhatsApp-nya ataupun menciduk sosial medianya. Jadi mungkin bagaimana tanggapan tersebut terhadap kasus seperti ini? I would say gini, kalau menurut saya teknologi itu bisa membuat kita menjadi sangat demokratis ya, tapi di satu sisi teknologi kalau relasi kuasanya sangat berbeda juga membuat situasi kita menjadi sangat otoritatif. Kok bisa gitu? Ya, misalkan kita ambil contoh misalkan seperti di Tiongkok lah ya. Tiongkok sekarang banyak banget mereka mendevelop teknologinya sendiri, menggunakan produk mereka sendiri, yang itu intervensi dari negara itu sangat kuat ya. Bahkan beberapa fitur di tempat-tempat publik ya, misalkan seperti di swalayan ya, misalkan seperti di transportasi umum, itu mereka mengakses sesuatu itu dengan menggunakan wajah mereka ya, jadi pakai face screen ya, jadi membayar sesuatu bisa pakai wajah gitu loh. Nah, di saat yang sama seluruh arus informasi itu, karena mungkin mereka ini ya pahamnya kan lebih ke komunisme ya, jadi mereka juga bisa mengontrol hal tersebut ya. Jadi kan kalau kita misalkan menggunakan teknologi kan pastinya ada server tertentu yang itu beberapa orang itu bisa mengakses ya, dan kita nggak akan bisa mengelak dari situ. Nah itu sama juga terjadi di Indonesia. Saya kira di satu sisi kita lihat bahwa sekarang makin banyak platform yang bisa membuat masyarakat itu menyuarakan sesuatu. Tapi at the same time, kalau misalkan pemerintah itu membuat kebijakan yang sifatnya memanfaatkan teknologi tadi untuk justru menjatuhkan suara, itu juga menjatuhkan aspirasi, itu juga sangat mungkin terjadi. Contohnya kayak UU ITE ya. Di UU ITE itu kan salah satu ada beberapa pasal yang saya kira agak meaningnya bisa diterjemahkan macam-macam ya. Korbannya juga sudah banyak ya, soal pencemaran nama baik dan sebagainya. Nah, pencemaran nama baik itu kan konteksnya macam-macam ya. Orang-orang bisa berinterpretasi macam-macam gitu. Sedangkan kalau kita melakukan sesuatu di dunia digital, tuh kita di satu sisi nggak akan bisa menghapusnya. Walaupun misalkan kita posting gitu, kita hapus, tapi di tempat orang lain itu mungkin nggak bisa terhapus. Dia bisa screen capture dan sebagainya ya. Jadi itu tadi ya. Jadi saya kira bagaimana teknologi, kalau relasi kuasa teknologi itu nggak berimbang, suara kita bisa dibungkam, gitu ya. Kemarin saya juga ngintip sedikit lah, apa namanya undang-undang Cipta Kerja ini waktu sidangnya, karena mungkin salah satu pimpinannya itu bisa ngontrol seluruh audiensnya,
Jadi kalau dia ada yang nggak suka, dimatiin aja. Lalu sebenarnya di situ kan kita bisa lihat bahwa relasi kuasanya nggak cukup berimbang gitu loh. Jadi saya kira itu sih. Jadi negara itu bisa sangat demokratis atau bisa otoriter dengan teknologi. Ya mungkin kalau teman-teman nonton film 1984 paham lah nanti maksudnya seperti apa. Karena kita lama-lama kita mau keluar ke kota pun ada CCTV. Jadi kemana-mana kita selalu ada yang mengawasi gitu loh. Dan itu ketika kita melakukan sesuatu itu bisa dikembalikan ke kita. Kalau kita ya mungkin melanggar hukum atau mungkin menyinggung beberapa undang-undang yang sekiranya itu bisa memberikan kita sanksi ya. Oke, mungkin saya juga coba jawab pertanyaannya Ayu Tania ya. Apakah penyalahgunaan data kalau minjem KTP? Nah, ini gini cara mikirnya Mbak Tania. Kalau ada orang, misalkan Mbak Tania ditanyain nih, alamatnya Mbak Tania di mana? Dan Mbak Tania kasih itu loh. Jadi kita harus berpikir bahwa sekecil apapun informasi yang kita berikan, orang itu bisa melakukan sesuatu terhadap informasi yang kecil tadi. Misalkan Anda ngasih alamat Anda ke orang lain, ya orang tersebut bisa datang ke rumah Anda, bisa melakukan sesuatu dengan alamat tersebut, ya. Email misalkan. Makanya saya pun untuk membuat acara ini juga berhati-hati gitu ya. Karena sekarang kalau kita datang ke seminar, kita datang ke tempat-tempat yang ada registrasinya, itu kadang datanya bisa dijual ke orang. Kok kita sering nggak sih kalian dapat SMS nggak jelas soal iklan gitu ya, atau ditawari kredit lah, tawari macam-macam, itu sebenarnya nomor kalian itu ada yang menyimpan ya, dan di istilahnya kita sebut sebagai data mining ya, kita nyimpan di sebuah server atau di sebuah tempat tertentu ya, dan kemudian itu dijual ya, dan itu kita nggak concern pelanggarannya di situ, karena kita memberikan data itu untuk mengikuti sesuatu, misalkan seperti seminar ya. Tetapi data tersebut itu Anda somehow ada orang menghubungi Anda dan Anda nggak merasa secara konsensual memberikan data tersebut. Itu menurut saya itu pelanggaran. Ya. Jadi kalau besok-besok kita membuat acara, kita tanya alamat orang, ini telepon dan sebagainya, dan ada orang yang menghubungi ya gara-gara data tersebut, kita bisa dituntut kalau misalkan kita punya undang-undang yang melindungi. Terima kasih kepada Pak Agi atas jawabannya. Mungkin dari Ibu Feby ada tanggapannya mengenai jika di masa sekarang sebelum pilkada terdapat calon yang meminjam KTP masyarakat dan difoto untuk kemudian diberi barang, apakah hal tersebut juga termasuk penyalahgunaan data dan kedaulatan data kita yang terancam? Iya, ya. Jadi apalagi itu kan tidak ada kontraknya ya. Saat kita memberikan KTP kita kepada salah satu calon misalnya yang berkontestasi atau yang mengikuti pilkada, itu kan kemudian tidak ada hitam di atas putih untuk yang gimana-gimananya. Sedangkan kita sendiri juga cukup vulnerable, artinya kita cukup rentan menjadi korban penyalahgunaan, apalagi RUU perlindungan data pribadi juga belum disahkan. Jadi ketika kita sudah menyerahkan itu kepada pihak lain selain kita, ya itu bisa menjadi bumerang juga buat kita ya. Jadi bisa saja kemudian dari KTP itu dibikin misalnya rekening bank ya atas nama KTP itu kan bisa juga ya. Apalagi pembuatan rekening bank sekarang sepertinya cukup mudah, tinggal mendaftar gitu kan, kemudian mengupload foto KTP, mengatasnamakan kita, kemudian akun bank itu bisa terbuka. Nah bahayanya kan bagaimana kalau nanti misalnya dengan pembuatan akun identitas atau akun lah ya di dunia maya yang kaitannya ya dengan kejahatan, misalnya satu akun bank di atas namakan nama KTP seseorang yang tadi dia memberikan datanya kepada pejabat tersebut, dan kemudian rekening itu dipakai untuk menyimpan dana-dana hasil tindak pencucian uang. Nah itu kan bahaya. Ketika misalnya ada tindakan kriminal kemudian diinvestigasi melibatkan ada tindak pencucian uang ya, dan kemudian dari investigasi itu keluar suatu nama dengan rekening sekian dengan jumlah sekian, maka kan orang yang tidak mengerti apa-apa jadi terseret
padahal menikmati uangnya, mungkin dia tidak tahu bahwa ada rekening di situ, ada rekening atas nama dia, dan kemudian dia tiba-tiba menjadi korban. Karena ya jadi sekali lagi kedaulatan data kita itu semenjak dari awal ya, kita cukup kritis dari awal. Jadi ketika ada kejadian seperti itu, bagaimana calon kepala daerah meminta, kita harus cukup kritis. Bukan karena kita galak atau apa, tidak, tapi kita kita juga membantu kepala daerah itu juga sebenarnya. Kita membantu mengedukasi, kita membantu calon kepala daerah itu ya untuk bisa menjadikan ini sebagai sebuah isu penting yang harus dicarikan penyelesaiannya dan harus ditindak apabila ada pelanggarannya. Dan kita bisa mulai misalnya dengan menanyakan untuk apa keperluannya, bagaimana jaminan data kita itu bisa aman, diperuntukkan untuk apa, bagaimana kemudian jika terjadi kesalahan harus siapa yang harus bertanggung jawab, kemudian siapa kemudian yang akan kita mintai bantuan terkait ini dan sebagainya. Itu yang harus clear di awal, dan kalau kita ragu sebaiknya tidak diberikan, kecuali memang kita mengumpulkan KTP itu memang atas dasar ingin mendukung satu calon independen karena memang ada keterikatan atau ada kecocokan visi politik misalnya dengan suatu calon, dan memang kita sudah siap dengan risikonya, ya tidak masalah juga. Bukan berarti kemudian ada orang yang dengan kesukarelaannya memberikan itu karena memang ingin totalitas dalam mendukung, ya kita tidak bisa salahkan juga. Itu adalah hak individu juga ya untuk melakukan itu. Oke, terima kasih kepada Ibu Feby atas jawabannya. Mungkin satu pertanyaan terakhir dari saya sebagai penutup dari diskusi kali ini. Mungkin apa sih yang perlu kita lakukan sebagai warga negara Indonesia ataupun teman-teman yang di sini yang hadir agar kita lebih aware nih terhadap data-data kita ketika kita mau registrasi online, registrasi aplikasi ataupun misalnya mengenai data-data kita yang ada di sosial media. Mungkin itu. Ya, yang pastinya adalah kita membaca dan menyadari tahu konsekuensi dari apa tindakan kita ya. Jadi ketika kita daftar, ya itu sudah harus dengan kesadaran dan tahu bahwa konsekuensinya bisa panjang. Konsekuensinya adalah kita jadi telanjang dalam tanda kutip, karena hampir semua bagian dari kita, hampir semua tindak tanduk kita itu sudah diketahui oleh pihak lain yang bahkan bisa dibaca dan lebih mengerti kita ini maunya apa ketimbang diri kita sendiri bahkan. Jadi kedaulatan itu ada di tahap yang paling awal untuk kita menentukan apakah kita mau memberikan data kita atau tidak. Tetapi jikapun memang itu ditujukan untuk suatu dukungan atau apa, ya itu juga jadi pilihan kita juga, yang mana orang juga tidak bisa membatasi itu. Tetapi yang lebih penting adalah untuk melihat dalam jangka panjang, apalagi misalnya anak-anak muda misalnya, kan nanti pasti perlu ya untuk ke depan untuk melamar pekerjaan, melamar berbagai kesempatan misalnya seperti beasiswa atau kesempatan lain, yang mana itu pasti akan terbaca dari rekam jejak digital kita. Untuk itu, maka karena kita masih punya perjalanan yang panjang, terutama untuk yang masih muda, kita harus sangat-sangat considerate, sangat-sangat cermat untuk memikirkan itu, gitu. Karena itu terkait langsung dengan masa depan kita. Jadi kalau toh itu kita menyetorkan suatu data untuk keperluan yang impulsif misalnya ya, untuk sekedar mencoba-coba aplikasi, sebaiknya dipertimbangkan lagi terhadap konsekuensinya itu tadi di masa depan. Demikian yang closing statement mungkin ya dari saya. Oke, terima kasih kepada Ibu Feby atas closing statement-nya. Mungkin apakah dari Mas Agi ada closing statement juga? Oh, mungkin bukan closing statement ya, tapi lebih ke acara ini ya. Jadi acara ini kan rangkaian beberapa seri diskusi soal governansi data pribadi ya.
Nanti buat teman-teman yang tertarik untuk mempelajari lebih lanjut, nanti kita akan share materi ini ada di YouTube, nanti bisa di email masing-masing. Jadi teman-teman yang sudah nyetor email itu akan kita berikan message ya soal kegiatan-kegiatan lain yang akan kita lakukan. Sekaligus kalau sudah naik di YouTube, kita akan juga beritahukan. Itu aja sih. Oke, terima kasih kepada Pak Agi atas tadi. Mungkin seperti yang tadi sudah kita lewati diskusi yang apik pada sore kali ini, kita melihat bahwasanya di era digital saat ini, data ini tidak lagi sebagai pengarsipan, tetapi sebagai sebuah minyak baru yang dimana kita tahu bahwasanya sebagai manusia ataupun sebagai generasi muda nih, atau kita harus lebih aware terhadap data-data kita di sosial media, ataupun bagaimana ketika kita mau registrasi aplikasi, kita harus lebih aware karena kita tahu bahwasanya kritis terhadap apapun yang terjadi, ataupun kritis terhadap fenomena ya yang bisa dibilang belum menjadi aware kepada semua, yang belum menjadi aware terhadap semua orang. Maka dengan itu mungkin dengan diskusi kali ini teman-teman bisa melihat bahwasanya outputnya, semoga teman-teman bisa lebih aware lagi terhadap data-data kalian, di data-data pribadi kalian, ataupun kalian bisa lebih aware dengan cara menggoogling nama kalian di Google, terus apakah data-data kalian aman, ataupun misalnya data-data kalian ada data privasi kalian, yang data penting kalian yang bocor gitu di sosial media. Nah, mungkin terima kasih tadi terhadap pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Kemudian juga terima kasih kepada Ibu Feby atas diskusi yang apik pada kali ini. Buat link daftar hadir untuk absen itu memakai daftar Google Form yang sudah kalian daftarkan pada saat pendaftaran diskusi kali ini. Mungkin untuk menutup acara kali ini, mungkin teman-teman bisa menyalakan videonya terlebih dahulu agar kita untuk foto bersama. Mungkin teman-teman bisa menyalakan videonya agar kita foto terlebih dahulu. Apanya, Le? Ini apanya, kamera? Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Oh, ini ada lagi lain. 1, 2, 3. Oke. Oke, terima kasih buat para peserta yang sudah hadir pada diskusi sore kali ini. Mohon maaf jika ada pertanyaan terlewat ataupun diskusi kali ini ada kekurangan. Dari saya, Marsha Martia sebagai moderator, terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.